Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Menyikapi komen yang ada di akun YouTube Bunda Zaman Now setelah saya mempublish mengenai pengisian dokumen L1 door to door, itu ada permintaan untuk saya juga membuatkan video mengenai pengisian dokumen L1 snowball. Di sini kita akan mulai dari pengisian blok 1 snowball itu di bagian blok 1. Seperti di door to door, blok 1 adalah blok keterangan tempat dan di rincian 108 adalah pertanyaan yang harus kita jawab meski ada atau tidaknya pemekaran atau perubahan SLS. Jadi cukup dijawab saja, dilingkari kode 2 dan pindahin ke kotak kodenya jika tidak ada perubahan, dan jika ada perubahan lingkari kode 1 pindahin ke kotak. Lalu kode SLS-nya kita salin lagi yang rincian 106 ke bawah ketika tidak ada perubahan SLS, dan ketika ada perubahan SLS itu nanti kodenya sama, minta lagi sama kosekanya berapa kode SLS yang baru ketika ada perubahan SLS. Lalu nama SLS atau SLS di lapangan di rincian 110 adalah kita menyalin di rincian 107. Rincian 107 ini bisa sama dengan rincian 110 ketika tidak ada perubahan SLS, dan ketika ada perubahan SLS maka kita mengikuti nama yang terbarunya apa. Dan yang perlu diingat juga adalah rincian 106 atau rincian 109 adalah nama project yang akan kita buat di aplikasi Wilkerstad. 6 digit ini adalah kode untuk kode project di aplikasi Wilkerstad untuk wilayah SLS, dusun atau RT yang sedang kita kerjakan. Lalu blok 2 adalah keterangan tempat, isi seperti biasa, tanggal pelaksanaan adalah rentang. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mengerjakan SLS snowball tersebut. Ingat, tanggal pelaksanaan jangan dibuat 1 hari. Akan jadi pertanyaan ketika dibuat 1 hari. Padahal kita dalam 1 hari itu akan mendatangi rumah-rumah yang sebenarnya belum tentu petani. Karena kita harus mengisi L1 dan L2-nya sekaligus dan juga menggambar peta. Jadi agak aneh ketika dibuat dalam satu tanggal yang sama. Lalu di blok 3 adalah rekapitulasi. Ini kita abaikan dulu, nanti diisinya setelah blok 5A dan 5B dokumen snowball yang kita pegang itu selesai kita data. Sekarang kita masuk ke blok 5A, di mana 5A adalah keterangan keluarga atau rumah tangga yang diidentifikasi sebagai petani. Kalau kita perhatikan di sini, wilayah SLS snowball yang kita pegang itu sumber datanya ada di halaman pertama di kanan atas. Kalau yang sedang saya jadikan bahan untuk video kali ini, itu sumber data dari SP 2020 DP. Jadi daftar pemutakhiran SP 2020. Jadi kayak data mentah di sensus penduduk kala itu. Nah, di sini kita tidak tahu apakah itu juga akan sumbernya sensus penduduk atau malah dari sumber data Reksosek. Nah, jadi kita masuk ke blok 5A. 5A adalah akan ada kemungkinan bahwa teman-teman terima 5A kosongan karena akan ada kemungkinan, atau teman-teman terima blok 5A yang sudah terisi beberapa nama. Bisa 3, bisa 5, atau bisa banyak nama, tergantung apa yang sudah tercetak. Dan ini di luar kuasa kita tidak bisa menentukan bahwa di situ akan ada berapa nama yang keluar. Jadi yang kita lakukan apa? Di wilayah snowball, kita tidak mulai dari barat daya, tapi kita akan mencari atau menemui ketua SLS dulu kan. Pada awalnya kita meminta izin untuk melaksanakan pendataan sensus pertanian. Kalau di sini kami siapkan yang namanya visum, yaitu berupa lembaran untuk meminta tanda tangan dari ketua SLS-nya sebagai bukti bahwa kami sudah melapor. Itu visumnya dilengkapi tanda tangan dan cap. Nah, di sini ketika kita sudah ke rumah ketua SLS, kita tanyakan batas SLS-nya juga, penelusuran wilayah sama ketua SLS. Ini kita tanyakan bahwa ada 3 Pak ini nama, misalkan ya, karena dokumennya saya jadikan bahan ada 3 nama. Pak, ini ada 3 nama, Bapak bisa tolong tunjukkan kepada saya ini rumahnya di mana ya Pak? Karena saya mau memastikannya apakah mereka masih petani atau tidak. Atau setelah kita bertanya itu 3 nama yang ada di dalam dokumen, kita tanyakan juga menurut Bapak, sepengetahuan Bapak ketua SLS, itu ada orang lain nggak Pak yang di SLS Bapak atau di lingkungan RT dusun Bapak ini yang juga petani atau mengusahakan tanaman pertanian tapi belum ada di sini.
Bisa tolong contohnya dilihatkan Pak, kalau ada nanti saya mau tambahkan, kalau tidak nanti saya tanya dengan 3 orang yang ada di sini saja. Untuk menambahkan siapa lagi kira-kira yang ada masuk ke konsep mengusahakan tanaman pertanian. Dari rumah ketua SLS kita datangi salah satunya. Di dokumen ini saya anggap yang kita datangi pertama adalah keluarga dari Muzamil atau Erna. Muzamil atau Erna ketika kita datangi maka nomor urut bangunannya itu langsung nomor urut bangunan pertama. Lalu 4A abaikan ya, ketika terisi oke, ketika tidak strip oke, abaikan. Mau diisi berapapun di situ abaikan. Lalu di blok 5 di kolom 5 itu keberadaannya Muzamil Erna ada. Lalu pengolahan makan dan minum kita tanyakan. Kebetulan di sini saya buat 0 dan itu berarti bahwa Muzamil Erna ini tidak ada pengolahan makan dan minum. Ada orang lain yang menanggung makan dan minum dari Muzamil Erna. Lalu nomor urut rumah tangganya 1, lalu identifikasi kakak KRT-nya 1. Karena Muzamil dan Erna itu kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh orang lain, sehingga kodenya 1. Kode 1 itu di kolom 8 merujuk ke kolom 2. Artinya yang di kolom 2, kalau kolom 8-nya 1 kodenya, kolom 2 itu hanya kepala keluarga. Kalau kolom 8 kodenya 2, artinya kolom 9 itu hanya kepala rumah tangga. Tapi kalau kolom 8 kodenya 3, itu artinya kolom 2 adalah kepala rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Jadi dia merangkap. Di situ ada pengolahan makan minum sendiri, di situ ada kepala keluarga sendiri. Itu artinya di kolom 8. Nah, ketika kolom 8 ini kodenya 1, maka kolom 9 harus ada nama baru sebagai kepala rumah tangganya. Nama baru yang memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah tersebut. Dan perhatikan di sini ada tulisan yang mengatakan jika kolom 6 sama dengan 1, 2, atau 3 atau seterusnya, kolom 10 sampai dengan 16 ditanyakan. Jadi ketika kolom 6 kodenya 0, maka kolom 10 sampai 16 sampai dengan 20 kalau di snowball tidak usah diapa-apakan, blank saja. Kita lanjutkan masih di rumah Muzamil Erna, itu ternyata ada yang menanggung makannya tadi namanya Abang Fai. Abang Fai ini belum tercetak di prelis, makanya nama Abang Fai muncul di baris paling bawah. Nah, di sini saya masih ragu adalah di kolom 1. Apakah kolom 1 kita mengikuti nomor urut keluarga terbesar atau nomor 1 ini sama dengan 83 yang dimana Muzamil Erna adalah keluarga ke-83 di SLS itu. Apakah seperti itu? Tapi ini kita bertahap saja, nanti kita lihat entriannya maunya bagaimana. Nah, untuk kasus Abang Fai karena dia belum ada, maka nama Abang Fai itu kita masukkan di baris paling bawah dari yang sudah tercetak. Nomor bangunannya sama dengan Muzamil Erna. Lalu pengolahan makan dan minumnya 1, dan keberadaannya ini saya anggap strip juga tuh di kolom 8-nya kode 3. Nah, ketika kolom 8 kode 3, maka kolom 10 sampai dengan 16 harus ditanyakan. Di sini saya isikan kolom 10 sampai dengan 16 untuk Abang Fai itu yang diusahakannya adalah tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Nah, karena di kolom 10 sampai 16 ada isian, maka kolom 17 ditanya subsektor utamanya yang mana. Di sini saya anggap ada subsektor peternakan. Di sini saya buat kasus yang berbeda, di mana di kolom 18-nya saya isi 2. Isi 2 artinya ada 2 orang dalam bangunan tersebut yang mengusahakan tanaman pertanian. Bisa keluarga Abang Fai-nya, bisa keluarga Muzamil Erna. Karena tadi saya dapat komen juga bahwa bagaimana nanti untuk kasus orang yang di kolom 6-nya itu pengolahan makan minumnya 0, tapi dia itu juga mengusahakan tanaman pertanian. Nah, sebenarnya untuk kasus orang yang keluarganya di kolom 6-nya kodenya 0 dan dia ada mengusahakan tanaman pertanian, keluarga tersebut ini nanti akan kita masukkan pengelolaan usaha tanaman pertanian di kolom 18 itu bergabung dengan baris di mana kepala rumah tangganya itu ada. Jadi kan kalau dia kolomnya 0 nggak lanjut tuh kolom 10 sampai seterusnya. Jadi kita masukkan ke kepala rumah tangga dari keluarga itu. Jadi dia menanggung makan dan minum keluarga itu siapa? Nah, di sanalah kita tambahkan berapa orang yang di keluarga
seperti Muzamil Erna ini. Misalkan Muzamil Ernanya yang mengusahakan tanaman pertanian dan Abang Fai, berarti kan Muzamil Erna nggak muncul di baris dia sendiri. Makanya ini yang Muzamil Erna itu saya tambahkan atau secara SOP-nya ditambahkan di baris Abang Fai. Makanya Abang Fai muncul di kolom 18-nya tuh 2 orang yang memelihara tanaman atau menguasai tanaman pertanian di rumah atau di bangunan tersebut. Lalu di kolom 19 juga kode 1 karena ini rumah pertama. Abang Fai itu rumah pertama yang kita datangi di wilayah Snowball. Lalu di kolom 20 kita menanyakan ada nggak orang lain yang di SLS ini yang belum ada namanya tercetak dan juga mengusahakan tanaman pertanian. Di sini saya buat 1, artinya kita mendapatkan 1 informasi dari Abang Fai mengenai orang lain yang belum ada tertulis di dokumen yang kita pegang. Makanya itu saya tambahkan nanti itu atas nama Lyodra. Lyodra ini diidentifikasi dia juga ternyata mengusahakan tanaman pertanian. Dia makanya nomor urut bangunan 2. Artinya Lyodra itu orang kedua yang kita temui di SLS tersebut ketika kita melakukan pencacahan. Nah, di Lyodra dia punya pengelolaan makan dan minum, lalu nomor urut rumah tangganya karena yang kedua tadi makanya dia 2. Identifikasi kakak KRT-nya 3 karena dia langsung kepala rumah tangga, lalu langsung ke kolom 10 sampai kolom 16. Mana yang diusahakan oleh keluarga Lyodra. Lalu kolom 17 sama, kolom 18-nya sama, ditanyakan kolom 19 2 karena Lyodra adalah rumah tangga kedua yang kita datangi di wilayah Snowball SLS tersebut. Dari keluarga Lyodra kita tidak punya informasi lain. Misalnya bisa jadi keluarga Lyodra ini adalah keluarga baru yang menempati wilayah SLS ini. Nah, karena keluarga Lyodra adalah keluarga yang baru, maka si Lyodra itu kita masukkan di 5B. Jadi karena dia baru tadi dia dimasukkan di 5B bukan di 5A. Ini tadi saya lupa mengingatkan bahwa karena dia baru maka Lyodra masuknya ke 5B. Kenapa dia di 5B? Karena dia itu sudah rumah tangga baru dan dia belum ada, tidak ada bagian dari keluarga yang sudah tercetak. Ditambah lagi Lyodra ini juga bukan di 5B maksud saya, bukan di bagian 5A. Nah, dari rumah keluarga Lyodra itu nanti kita seperti pindah ke keluarga berikutnya. Itu rumah keberapa yang kita temui. Jadi bedanya 5A dan 5B itu 5A itu bagian dari keluarga yang sudah tercetak dan dia pengolahan makan minumnya bisa jadi bergabung, bisa jadi terpecah gitu ya. Bisa jadi dia itu ada orang tuanya namanya di atas tapi si anak ini belum ada. Anak ini belum ada karena kelewat cacah ketika reksosek atau anaknya baru masuk ke rumah orang tuanya, baru pindah gitu. Jadi dia masih pecahan dari keluarga yang di atas yang sudah tercetak. Itu penulisan di 5A. Jadi kalau dia itu benar-benar keluarga baru yang baru pindah, sudah punya pengolahan makan dan minum sendiri, maka dia masuknya ke 5B, bukan di 5A. Lanjutkan dari keluarga Lyodra, itu ada rumah kedua, maka kita ke rumah ketiga. Rumah ketiga di sini yang kita datangi adalah ternyata rumah Pak Muhammad Akif. Muhammad Akif ini dia tinggal bersama anaknya. Ternyata ada anaknya yang di dalam sana. Di sini kasusnya anaknya belum punya pengolahan makan minum sendiri, sehingga si anaknya ini kodenya di kolom 6 itu 0 pengolahan makan dan minumnya. Lalu nomor urut rumah tangga anaknya itu sama dengan nomor urut rumah tangga bapaknya karena dia satu pengolahan makan dan minum. Nomor bangunannya juga sama karena si Ata ini pengolahan makan minumnya gabung sama orang tua, bangunannya juga sama dengan orang tua, sehingga dia sama dengan nomor dari bangunan orang tua. Karena si Ata ini tidak ada pengolahan makan dan minum, maka pertanyaan untuk si Ata stop di kolom 9. So, kolom 9-nya jangan lupa munculkan nama dari bapaknya yaitu Muhammad Akif. Beda dengan Atta, maka yang Muhammad Akif karena di kolom 8-nya dia kode 3 dan kolom 6 ada pengolahan makan dan minum, maka kolom 10 sampai dengan kolom 16 kita tanyakan. Di sini saya isikan di bagian peternakan. Pak Muhammad Akif punya usaha peternakan.
Nah, di baris Pak Muhammad Akif juga saya munculkan dua dalam artian di sini bisa Pak Muhammad Akifnya sama istri berdua yang mengusahakan tanaman pertanian sendiri-sendiri, bisa Muhammad Akif dan Atta Diantara ia mengusahakan tanaman masing-masing, sehingga Atta Diantara itu terhitung di barisnya Pak Muhammad Akif. Nanti di wilayah atau di bangunannya Pak Muhammad Akif itu ada dua dokumen L2 yang harus kita gunakan, karena di kolom 18-nya itu kodenya 2. Kolom 18 ini juga akan mempengaruhi isian yang kita isi di informasi landmark di aplikasi Wilkerstat. Itu diminta juga. Sementara di kolom 19, keluarga Muhammad Akif adalah keluarga atau rumah tangga ketiga yang kita datangi dan merupakan keluarga pertanian. Di sini untuk Muhammad Akif yang memang ada mengusahakan tanaman pertanian. Lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika misalkan ya kasus yang Abang Fai tadi. Kasus Abang Fai tadi kan dia mengusahakan tanaman pangan, ada perkebunan dan ada juga peternakan. Bisa jadi ketiganya ini adalah memang yang diusahakan, tapi yang dipeternakan itu bisa jadi itu hanya hewan peliharaan yang ada di rumah yang tidak dijual, seperti ayam yang di belakang rumah, kucing yang peliharaan orang-orang di rumah, atau anjing yang disiapkan untuk menjaga lingkungan di rumah atau di kebunnya. Nah, ketika di kondisi itu si Abang Fai ini punya peliharaan seperti ayam lah ya, ayam di belakang rumah yang dikonsumsi sendiri tidak dijual, maka kita perhatikan perintah atau pertanyaan dari dokumen. Di sini pertanyaannya adalah apakah ada anggota rumah tangga yang memelihara atau menguasai atau melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar. Jadi dalam artian di sini, karena di sini tujuannya harus dijual atau ditukar, maka tadi ketika dia hanya adanya peliharaannya berupa anjing, ketika adanya peliharaannya itu berupa kucing yang tidak dijual hanya untuk hobi saja, maka di kolom 13 nanti tidak usah kita isikan karena dia tidak ada yang tujuannya untuk dijual, kecuali di rumahnya itu ada ayam kampung yang ketika banyak dijual atau ada telurnya dijual, maka itu masuk ke dalam kategori di kolom 13. Karena nanti di L2-nya itu juga diminta yang dijual maupun tidak dijual harus dicatat ketika dia sudah memenuhi konsep orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Ini pelan-pelan saja, ini maaf saya agak cepat ngomongnya karena memang biasanya seperti itu. Lalu di sini selesai untuk Abang Fai dan Pak Muhammad Akif. Nah, di sini saya kasih contoh baru. Ketika ada salah satu nama yang sudah tercetak dan sudah kita datangi, di sini saya anggap itu adalah yang tercetak di prelist. Kita sudah datangi, sudah tanyakan, ternyata dia tidak mengusahakan tanaman pertanian lagi. Bisa jadi karena mereka sudah tua sehingga tanahnya dia sewakan kepada orang lain, atau tanahnya dia bagi hasilkan sehingga dia hanya menerima hasil. Ketika dia bagi hasilkan, maka yang dicatat adalah orang yang menggarap lahan, bukan orang yang punya lahan. Itu juga perlu dicatat ya. Jadi di baris Pak Arifin Bastiar, ini Pak Arifin Bastiarnya kolom 10 sampai dengan 16 tidak ada mengusahakan tanaman apapun. Karena Pak Arifin Bastiar itu tidak ada mengusahakan tanaman pertanian apapun, maka di kolom 17 sampai dengan 20 di wilayah pemutahiran snowball itu tidak usah diisi. Demikian juga nanti ketika teman-teman sudah ketemu dengan salah satu orang yang tercetak nama yang di prelist, dapat informasi bahwa misalnya ada orang lain nanti yang si A juga mengusahakan tanaman pertanian, kata si bapak yang tercetak. Misalnya teman-teman nanti nanyanya sama Pak Muzamil, kata Pak Muzamil itu si Pak A itu juga ini nih mengusahakan tanaman pertanian nih, itu ini coba diklarifikasi lagi. Itu teman-teman datangi, coba datangi Pak A-nya, apakah benar dia ada mengusahakan tanaman pertanian, meskipun hanya satu batang ya di rumahnya, lalu dia jual kalau sudah panen atau tidak. Kalau kata Pak A-nya tidak ada, dia mengusahakan tanaman pertanian dan tidak ada batang apapun di rumahnya, maka baris Pak A yang kita tuliskan tadi, kan kita nulisnya pakai pensil tuh, baris Pak A yang sudah kita tulis tadi, yang namanya belum tercetak, Pak A kita tulis sendiri, itu hapus saja. Karena dia
tidak mengusahakan tanaman pertanian. Dalam artian kita hanya menulis keluarga atau rumah tangga baru ketika di wilayah snowball ya, ketika keluarga atau rumah tangga itu bagian dari prelis yang ada di atas, atau ketika keluarga atau rumah tangga itu mengusahakan tanaman pertanian. Jadi kita hanya memecah keluarga itu ketika dia ada keluarga yang sudah tercetak. Itu satu. Yang kedua, ada rumah tangga baru yang memang mengusahakan tanaman pertanian. Itu nanti kita tulisnya di 5B. Nah, di sini untuk di snowball dan door to door memang ada sedikit perbedaan. Kalau di yang kita pecah adalah hanya keluarga yang tercatat. Ketika keluarganya tidak tercatat di prelis dan tidak diidentifikasi sebagai keluarga pertanian, ya nggak usah ditulis lagi, nggak usah dicari, maksudnya yang seperti itu. Cukup kita cari orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian saja. Semoga informasi saya ini tidak bisa teman-teman pahami untuk dijadikan sebagai informasi baru untuk teman-teman melaksanakan pendataan sensus pertanian 2023. Lalu di bagian rekapitulasi ABC itu penghitungannya sama dengan penghitungan di wilayah door to door. Tapi ketika dia muncul strip di sini di halamannya nanti di kolom 5-nya muncul strip, itu kan kolom 5 ditanyakan adalah keberadaan keluarga. Karena dia kolom 5 itu tanyakan keberadaan keluarga, ini penafsiran saya adalah bahwa keberadaan keluarga itu ketika 1 kan ditemukan, ketika 0 itu tidak ditemukan, ketika strip itu sebenarnya ada tapi bagian dari yang di atas. Maka di rekap ini tetap kita hitung saja jumlah halaman ini di kolom 5 ya. Jadi secara teknis untuk penjumlahan di ABC di wilayah snowball itu sama dengan yang di wilayah door to door. Dan pengisian rekapitulasinya pun sama dengan pengisian rekapitulasi yang ada di wilayah door to door juga. Jadi ketika 302 itu jumlah keluarga hasil pemutahiran, kita ambil dari blok 5A, kolom terakhirnya ya, ketika dia ada lebih dari 1 lembar, kita tambahkan dengan jumlah yang ada di 5B. Di kolom terakhirnya juga, itulah jawaban di 302. 303 juga itu lihat dari kolom 7, blok 5A dan 5B-nya, itu jumlahkan juga dulu, baru nanti masuk menjadi jumlah rumah tangga hasil pemutahiran. Lalu 304 sama, kita lihat yang ada di kolom 10 sampai dengan 16 di blok 5A halaman terakhir ditambah dengan blok 5B halaman terakhir, kolom 10 sampai dengan 16 bagian C di bagian 5A ditambah dengan kolom 10 sampai dengan 16 di bagian 5B halaman terakhir. Itu penjumlahan di 304. 305 juga kita lihat yang ada di kolom 18, berapa penjumlahan yang ada di bagian C bagian blok 5A ditambah dengan bagian C blok 5B halaman terakhir ketika dia ada lebih dari 1 halaman. Di 306 adalah nomor urut terbesar di kolom 19. Jadi kolom 19 itu nomor urut paling besarnya nanti, itulah yang kita isi di 306. Di nomor urut rumah tangga usaha pertanian ini juga yang akan mempengaruhi berapa rumah yang kita tagging. Jadi ketika kolom 19 itu terisi, maka harus ada taggingan di aplikasi Wilkerstat. Oke, itu secara pengisian di wilayah snowball. Itu saja, mungkin ini bermanfaat, bisa dijadikan pembelajaran baru ketika pelatihan kemarin kurang mengerti. Semoga di sini bisa menambah sedikit pengetahuan sehingga tidak terlalu bingung ketika pelaksanaan di snowball. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.